Halo sobat Nime, gas lagi Martial Pick, langsung aja gaskun. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah Yang Kai mendapatkan tiket masuk ke dalam bidang pasir api mengalir, kini Yang Kai pun pergi memasukinya. Sesaat setelah masuk ke tempat itu, Yang Kai pun merasakan, di sini sungguh sangat panas. Dan ia juga melihat ternyata ada aura yang mendekati tempatnya, dan ternyata aura itu dimiliki oleh dua orang bocah ini yang ditransfer ke tempat yang sama dengan dirinya. Ia melihat ada Yang Kai di tempat ini, salah seorang bocah yang mengenakan pakaian merah ini. Ia pun berujar, "Hei kawan, apakah kau tertarik untuk bergerak bersama dengan diriku?" Tanya bocah ini. Sedangkan untuk bocah lainnya yang berasal dari Shadow Moon Hall, ia pun malah memilih untuk pergi menjauh dari Yang Kai. Dan untuk Yang Kai sendiri, doi pun tidak tertarik dalam membentuk party dalam dungeon ini bersama orang lain. Dan untuk itu, Yang Kai pun memutuskan untuk pergi bertualang seorang diri. Saiyan King tingkat 1 dapat menahan panas yang ada di tempat ini tanpa menggunakan Saiyan Ki. Sungguh sangat aneh, pikir bocah berbaju merah ini. Sedangkan untuk Yang Kai, ia pun merasa kalau suara bocah yang mengajaknya itu sungguh sangat familiar. Pikir dari Yang Kai. Setelah Yang Kai mengeluarkan kompas dan juga alat komunikasinya, doi pun mendapatkan pesan dari bocah Wei yang meminta agar mereka semua berkumpul di dalam satu titik yang telah ditentukan. Tapi untuk Yang Kai sendiri, doi pun tetap memutuskan untuk bertualang seorang diri. Sedangkan di tempat lain, dua bocah pasangan ini mereka pun kembali bertemu. Gadis ini juga berujar kalau beberapa murid seharusnya telah mendapatkan respon panggilan dari mereka. Tapi ia juga masih tidak dapat menemukan Yang Kai, dan ia juga menduga apakah Yang Kai berada di luar jarak jangkauan dari alat komunikasi ini. Tidak. Bocah W ini pun berujar kalau orang kuat mereka lebih suka bertualang seorang diri. Tapi untuk dirinya sendiri, walaupun ia merasa cukup kuat, tapi bertualang bersama bebeknya, ini lebih asik. Tinggal cari tempat mojok, berbuat cabul, itu lebih asik. Ujar bocah ini sembari memeluk pasangannya itu. Waduh, enggak ada kayak gitu, enggak ada. Sedangkan di tempat lain saat ini untuk Yang Kai sendiri, doi pun dikejutkan dengan kemunculan bis api. Di sini Yang Kai pun juga harus berhadapan dengan bis harimau api tingkat 5, di mana monster ini ternyata langsung melompat ke arah Yang Kai. Namun untuk Yang Kai yang melihat yang seperti ini, ini mah dengan sekali hancur. Monster itu pun langsung hancur dengan sekali tepuk, dan itu juga menyisakan batu kristalnya doang. Ini pasti adalah batu kristal api. Tapi energi yang ada di dalamnya ternyata tidaklah cukup kuat. Bahkan ini hanya dapat untuk mengisi celah yang ada di gigiku, ujar dari Yang Kai. Maka dari itu, Yang Kai pun mengeluarkan sayap gunturnya. Sepertinya sayap guntur ini dapat bekerja. Namun melihat Yang Kai yang ada di tempat ini, para bis api pun mulai menyadari kalau ternyata ada sosok penyusup di tempat mereka. Maka dari itu, Yang Kai ia pun diuber-uber oleh para monster yang ada di tempat ini. Namun alih-alih kabur, di sini Yang Kai pun membantai para monster-monster yang ada di tempat ini. Dan itu hanya menyisakan serpihan-serpihan tubuh dari monster api itu. Namun dari para monster-monster kocok yang ada di tempat ini, tiba-tiba saja muncullah bis tingkat 8. Dan untuk dapat melawan bis tingkat 8 itu, di sini Yang Kai pun ia harus mengeluarkan artefak pedang miliknya, dan bis tingkat 8 ternyata bukanlah lawan yang berarti bagi Yang Kai, karena dengan sekali tebas aja monster itu langsung tewas. Dan untuk bis tingkat 8 ternyata menghasilkan kristal api yang cukup besar. Maka dari itu, aku bisa pergi lebih dalam lagi, pikir dari Yang Kai. Namun di sini Yang Kai pun juga yang terus berjalan. Ia pun menemukan sebuah lembah yang ia sadari kalau ternyata di tempat ini adalah tempat yang paling cocok bagi monster untuk dapat menyergap para kultivator. Jika aku pergi memutar, itu akan memakan banyak waktu. Jadi aku akan tetap menembus jalan ini karena memang ini adalah jalan tercepat dalam usahanya pergi ke tempat lapisan kedua, pikir dari Yang Kai. Maka dari itu, Yang Kai pun tetap mencoba untuk menerobos lembah itu. Namun yang ada, Yang Kai pun dikejutkan dengan ledakan yang sangat kuat yang menghantam dekatnya, dan ternyata itu berasal dari para bis. Dan di sini Yang Kai pun juga sadar kalau mereka ini semua yang ada di tempat ini adalah para bis tingkat 6 dan juga tingkat 7. Dan selain dari depan, di sini Yang Kai pun juga sadar kalau ternyata banyak sekali bis yang ada di belakang tubuhnya, dan itu menyadarkan Yang Kai kalau ini ia telah terkepung. Namun hal itu bukanlah masalah bagi Yang Kai, karena kini ia dapat melepaskan tombak ki miliknya ke segala arah. Namun
Yangkai pun hampir saja koit diserang dari belakang dan beruntung Yangkai pun masih sempat memblokir serangan itu. Namun di sini Yangkai pun yang sadar kalau ia berada di sarang monster, memaksa dirinya pun harus melompat ke udara dan kembali menyiapkan tombak ki miliknya lebih banyak lagi untuk menghajar para bis yang ada di tempat ini. Namun dari segitu banyaknya bis yang ada di tempat ini, sial! Ternyata tidak ada satupun yang menghasilkan kristal api. Bahkan setelah ia membunuh para bis tingkat atas. Namun tiba-tiba saja Yangkai pun ia berhadapan dengan bis tingkat atasnya yang lainnya pula. Sepertinya kau adalah pimpinan dari kawanan yang ada di tempat ini. Dan kurasa pasti ada kristal di dalam tubuhmu. Maka dari itu, kemarilah. Dan biarkan aku melihatnya, ujar Yangkai sembari melesat ke arah monster itu. Namun dari begitu banyaknya Yangkai melepaskan tombak ki miliknya, ternyata bis itu dapat menghindarinya. Dan begitu dirasa Yangkai telah berada di dalam jarak jangkauan, monster itu ia pun melepaskan semburan fireball miliknya. Namun di sini Yangkai pun yang tiba-tiba saja menghilang dan sudah berada di belakang tubuh monster itu. Yangkai pun berhasil menebas kepala dari monster itu. Namun sialnya setelah ia mengalahkan monster tingkat 8, ternyata di monster itu masih tidak ada kristal api di dalamnya. Dan merasa kalau ini benar-benar buang-buang waktu, maka dari itu di sini Yangkai ia mengeluarkan Black Dragon miliknya untuk dapat menghabisi para bis yang ada di tempat ini hanya dalam satu hantaman saja. Selain mengeluarkan Black Dragon miliknya, di sini Yangkai pun juga mengeluarkan artefak lukisan gunung untuk dapat menghantam para bis yang jumlahnya memang seedan banyak amat, kagak habis-habis. Sedangkan di tempat lain kini terdapatlah sejumlah kelompok kecil di mana mereka pun menemukan sebuah jalan buntu dan ternyata ini adalah kelompok milik si Cebol. Dan di sini si Cebol pun meminta kepada pengawalnya untuk segera bergerak maju ke depan untuk mencari posisi Yangkai. Namun salah satu pengawalnya ia pun mengatakan untuk sedikit bersabar karena memang di tempat ini adalah tempat yang sungguh sangat aneh. Namun untuk si Cebol ini yang memang gak sabaran, ia meminta kepada bawahannya untuk segera terus maju dan mencari Yangkai dan juga memeriksa tempat yang ada di depan sana. Di sini saat kedua pengawal milik si Cebol itu sibuk memantau area sekitar, di sini si Cebol ini ia pun begitu yakin kalau semua monster-monster yang ada di tempat ini dapat ia kalahkan dengan sangat mudah. Dan ia juga menganggap kalau rumor yang selama ini beredar di bidang pasir api ini hanyalah sebuah omong kosong. Dan untuk para pengawal si Cebol ini, mereka pun hanya dapat pasrah memiliki tuan muda yang memang blow on. Di sini mereka pun mengatakan kalau mereka ini tidak boleh meremehkan tempat ini karena memang di tempat ini terdapat bis tingkat 7 dan juga tingkat 8 yang memang akan sangat menyulitkan. Tapi untuk si Cebol ini, ia menganggap kalau itu semua dapat dihancurkan dengan sangat mudah dengan artefak yang ia miliki serta memang kemampuan bertarung yang ia punya. Dan melihat sikap tuan muda mereka yang memang kampret ini, mereka berdua ini hanya dapat pasrah kalau memang tidak ada gunanya menjelaskan kepada si bocah Cebol kampret ini. Kini si Cebol pun juga bertanya kepada mereka kenapa mereka ini masih belum dapat menemukan Yangkai. Karena memang ia ingin segera dapat menemukan Yangkai dan ingin menyiksa Yangkai. Namun di sini pengawalnya pun mengatakan kalau Yangkai pasti ada di depan sana dan ia pasti memasuki lembah itu. Ya, mendengar kalau Yangkai ada di tempat itu membuat si Cebol ini pun sangat senang karena ia ingin sekali menyiksa Yangkai dan juga membunuhnya. Tapi di sini kampret lainnya pun mengatakan kalau mereka tidak perlu sampai harus melakukan hal itu karena Yangkai tidak akan dapat memiliki kesempatan untuk dapat keluar dari tempat itu dan kemungkinan besar Yangkai pasti sudah mati. Walaupun ia tahu Yangkai akan mati, tapi ia tetap tidak terima karena ia ingin sekali menangkap dan juga menyiksa Yangkai hidup-hidup. Namun tiba-tiba saja mereka pun mendengar ada suara pertarungan. Di sini mereka pun yang mengira kalau itu adalah suara pertarungan Yangkai membuat para kampret-kampret ini benar-benar sangat senang karena memang ia ingin sekali melihat Yangkai mati. Karena jika ia tidak dapat menyaksikan Yangkai mati di depan matanya, itu tidak akan cukup untuk dapat meredakan kebencian yang ada di hatiku, ujar si kampret Cebol ini. Namun melihat si Cebol ini yang ingin masuk ke dalam lembah yang berbahaya itu membuat kedua kampret ini meminta agar tuan mudanya atau si Cebol ini untuk tidak melakukan hal itu karena itu sangatlah berbahaya.
Namun karena si cebol ini tetap memaksa dan mengetahui rahasia kalau mereka berdua ini telah dibayar mahal oleh bapaknya dan mengancam akan memberitahu bapaknya tentang penolakan itu, membuat kedua penjaga ini mereka pun tidak memiliki pilihan lain selain menemani si kampret cebol itu. Maka dari itu kini mereka pun mendekati asal suara dari pertarungan itu dan sungguh sangat terkejutnya mereka saat ini mereka melihat ternyata Yang Kai ia sedang bertarung dengan ribuan bis seorang diri. Dan melihat ada ribuan bis di tempat ini membuat si cebol ini pun langsung kena mental. Namun ia juga langsung ditarik oleh salah satu penjaganya dan bersembunyi dari balik batu. Dan ia juga langsung diselimuti oleh artefak untuk dapat menutupi aura mereka. Dan kini mereka pun hanya dapat memantau Yang Kai dari jauh. Bahkan kedua pengawal ini, pengawal milik si cebol ini, mereka pun sungguh sangat kagum dengan Yang Kai. Tapi ketika si cebol ini meminta kepada para pengawalnya untuk segera membunuh Yang Kai, di sini mereka pun menolak untuk melakukannya secara terang-terangan dan berencana akan menghajar Yang Kai nanti secara diam-diam ketika Yang Kai telah mulai kelelahan. Dan itu disetujui oleh si cebol ini. Dan untuk Yang Kai sendiri ternyata ia yang sibuk bertarung. Ia pun sadar sepertinya asal muasal bis ini muncul berasal dari tempat yang ada di depannya. Maka dari itu di sini Yang Kai pun mencoba untuk menerobos masuk lebih jauh lagi untuk dapat mendekati sumber di mana bis itu muncul. Dan itu juga membuat Yang Kai pun harus berusaha mati-matian melawan para bis yang memang semakin menggila. Bahkan di sini Yang Kai pun juga merasakan terdesak. Ia merasa terdesak karena memang bis yang ada di tempat ini terlalu sangat banyak dan juga terus mengikuti pergerakannya. Dan di sini Yang Kai pun yang terus berjalan maju menuju suatu celah. Asal muasal bis itu muncul, ternyata Yang Kai pun bertemu dengan bis roh tingkat 9. Maka dari itu di sini Yang Kai pun ia menggunakan naga hitam miliknya dan juga semua kekuatan yang ia miliki untuk dapat menghajar bis itu. Dan itu ternyata setelah Yang Kai menghancurkan bis itu, ternyata monster itu menghasilkan batu kristal yang cukup sangat besar. Dan di sini Yang Kai pun langsung memungutnya. Ya, bersamaan dengan matinya bis tingkat 9, kini para monster lainnya bis yang ada di tempat ini tiba-tiba saja menghilang. Dan itu juga membuat Yang Kai pun yang telah menyelesaikan pertarungan itu, ia pun memutuskan untuk keluar dari dalam jurang itu. Namun begitu ia keluar dari dalam jurang itu dengan cara memanjat, ia pun ternotis akan suatu hal yang memang datang ke arahnya dengan sangat cepat. Dan ternyata itu adalah sebuah anak panah dengan kekuatan penuh yang menghantamnya. Di sini Yang Kai pun yang sudah terlambat untuk dapat menghindari itu. Ia pun paham, ia pun harus terhantam serangan itu dari depan. Dan di sela-sela ia terhempas, Yang Kai pun juga sempat memeriksa siapa yang melakukan itu. Dan ternyata itu adalah ulah si cebol. Ya, berarti Yang Kai terkena serangan telak, membuat si cebol ini pun ingin segera menghajar Yang Kai. Dan begitu ia tahu kalau Yang Kai ini masih belum mati dan kiranya Yang Kai ini sakratul maut, membuat si cebol itu pun dengan pedenya ia pun menghampiri Yang Kai. Namun begitu ia mendekati Yang Kai, sungguh sangat terkejut dirinya mendapatkan Yang Kai ternyata dapat bangkit kembali. Dan untuk Yang Kai tentu saja ia benar-benar sangat-sangat murka. Bahkan si cebol ini yang melihat Yang Kai yang sepertinya memang benar-benar murka, membuatnya pun langsung tersentak dan tidak lagi dapat berdiri saking ia ketakutan. Dan untuk dua orang pengawalnya itu, mereka pun yang muncul kembali, sungguh sangat terkejutnya mendapatkan Yang Kai ternyata dapat bangkit kembali setelah terkena serangan telak itu. Sedangkan untuk kelompok si cebol ini ternyata salah satu master yang ada di antara mereka yang melepaskan serangan panah itu, ternyata ia tidak lagi dapat berdiri karena memang semua ki miliknya telah terkuras saat ia melepaskan suatu serangan dahsyat itu. Dan untuk satu orang pengawal lainnya, ia pun melarikan diri. Dan untuk pengawal si cebol ini yang udah nggak punya tenaga untuk kabur, ia pun mengatakan, kau pasti mati. Aku tidak menyangka kalau aku harus menemani si cebol kampret ini. Dan untuk si cebol, doi pun sungguh sangat kesal. Tapi ia pun tahu kalau nasib apa yang akan menunggunya itu. Maka dari itu, aku tidak mau mati, ujar si cebol itu dengan suramnya. Namun untuk si Yang Kai yang memang telah benar-benar murka, ia pun menghampiri si cebol yang sudah tidak lagi mampu berdiri karena memang saking takutnya. Dan Yang Kai ia juga berujar, kau berani-beraninya kau melancarkan serangan ke arahku, maka dari itu kau Si cebol itu pun dibakar oleh Yang Kai. Sedangkan untuk pengawal si cebol yang memang udah tidak bisa ngapa-ngapain lagi, doi pun hanya dapat pasrah dan menjawab semua pertanyaan dari Yang Kai. Ketika Yang Kai bertanya bagaimana bisa mereka melacak dirinya, ya di sini kampret ini pun mengatakan kalau ia mendapatkan informasi dari murid Shadow Moon Hall yang ia temui, karena memang semua orang pasti akan pergi mengikuti arah kompas magnetik itu. Dan selama tahu dari arah mana lokasi orang itu datang, maka tidak akan sulit bagi mereka untuk melacak pergerakan orang itu. Ya, setelah mendapatkan informasi itu, di sini Yang Kai pun tipe orang yang memang menepati janji kalau ia
pasti akan mengeksekusi bocah ini dengan sangat cepat sesuai dengan permintaan dari bocah itu. Maka dari itu dengan sekali dar, Yang Kai pun meledakkan kepala bocah itu dengan satu serangan kecil di jidatnya. Setelahnya Yang Kai pun langsung mengelut semua barang-barang hasil jarahan ini, dari artefak hingga pil harap yang dimiliki oleh para kampret-kampret ini. Setelahnya Yang Kai pun yang melanjutkan perjalanannya, ia pun menemukan suatu tempat yang sesuatu yang melintasi wajahnya, dan begitu Yang Kai pun memeriksanya dengan kesadaran ilahinya, ternyata itu adalah sebuah flowing flame. Maka dari itu Yang Kai pun berusaha untuk mendapatkan benda itu. Namun sayangnya kecepatan dari Yang Kai ternyata tidaklah cukup kuat untuk dapat menangkap benda itu. Hingga pada akhirnya Yang Kai pun memutuskan untuk dapat melupakan benda itu dan terus melangkah maju ke lapisan kedua saja. Namun sayangnya setelah 3 hari perjalanan, Yang Kai pun ternyata tersesat di tempat ini. Dan kimbe lah, apa-apaan ini? Apakah kompas ini rusak? Di sini Yang Kai pun yang bingung tentang harus berbuat apa. Ia pun mengingat kata-kata dari gadis Yan, karena memang sebelumnya ia juga pernah bertanya dengan gadis Yan tentang bagaimana jika ia tersesat di dalam susunan roh alami. Di sini gadis Yan pun mengatakan, dan intinya Yang Kai harus berhati-hati dan jangan sampai masuk. Karena mereka yang masuk, mereka tidak akan pernah dapat keluar. Karena memang susunan roh yang terbentuk secara alami, mereka tidak memiliki kecacatan ruang dan mustahil untuk dapat menembusnya. Dan untuk dapat keluar dari tempat ini, Yang Kai pun mencoba untuk memeriksa dengan menggunakan mata surgawinya, dan itu ternyata ia menyadari kalau ternyata susunan roh yang ada di tempat ini tidak ada kecacatan sama sekali. Maka dari itu Yang Kai pun mencoba untuk keluar menggunakan cara dengan teknik merobek ruang. Tapi ternyata hal itu tidaklah berhasil pula. Maka dari itu di sini Yang Kai pun mencoba untuk menghancurkan bunga yang memang menjadi pilar dari susunan roh itu. Ternyata hal itu tidaklah berhasil juga. Dan itu juga membuat Yang Kai pun menjadi stres tentang apa yang harus ia lakukan. Maka dari itu satu-satunya cara terakhir dengan cara menggunakan darah emas miliknya. Dan begitu dilepaskan, menghasilkan suatu ledakan yang sangat dahsyat yang dapat memecah susunan ruang yang memang ada di tempat ini. Dan Yang Kai pun masuk ke dalam susunan ruang aneh itu, yang berakhir dengan Yang Kai pun ditransfer ke tempat yang lainnya pula. Dan kini terdapatlah suatu bangunan tepat di depan matanya Yang Kai. Dan Yang Kai pun yang mencoba untuk mendekati tempat itu. Tiba-tiba saja tanaman yang ada di tempat ini langsung tumbuh dan juga mencoba untuk menyerang Yang Kai. Tapi beruntung ada sesuatu yang tak kasat mata dapat menghentikan itu semua. Dan di sini Yang Kai pun yang memutuskan untuk masuk ke dalam bangunan itu. Ternyata ia tidak dapat menemukan apapun kecuali sebuah benda yang ada di atas tungku. Dan di sini Yang Kai pun yang sadar kalau benda ini, aura benda ini mirip sekali dengan tanaman yang ada di luar sana, pikir dari Yang Kai. Namun di sini Yang Kai pun tetap memutuskan untuk dapat mengambil benda itu dan keluar dari dalam ruangan yang aneh ini. Dan tiba-tiba saja, kepala Aing pun langsung pusing dan tiba-tiba hilang. Bangunan yang ada di belakangnya langsung menghilang. Apakah aku terjebak di dalam susunan roh lagi kah? Pikir dari Yang Kai. Tapi ketika ia melihat ke arah kompas yang ada di tempat ini, kompas yang ia bawa, barulah Yang Kai pun sadar dan paham kalau ternyata ia tidaklah tersesat. Maka dari itu di sini Yang Kai pun yang melanjutkan perjalanannya. Ia pun kini bertemu dengan banyak sekali orang yang bergerak ke satu arah yang sama. Dan itu juga membuat Yang Kai pun bertanya-tanya, ada apa ini? Karena memang ini sungguh sangat aneh, karena memang mereka menuju tempat yang berlawanan dengan area harta, pikir dari Yang Kai. Awalnya di sini Yang Kai pun juga mengira kalau mereka pasti, apakah mereka dikejar oleh monster? Namun karena di sini Yang Kai pun juga tahu kalau ia tidak akan bisa menjadi orang pertama yang pergi ke area harta. Maka dari itu Yang Kai pun memutuskan untuk dapat mengikuti arah dari rombongan orang itu dan bertanya, bro, bolehkah aku tanya sesuatu? Tanya Yang Kai kepada 2 orang ini. Dan untuk orang ini yang melihat Yang Kai yang hanya ada di ranah Saiyan King tingkat 1, membuatnya pun berujar, "Ya, apa yang ingin kau tanyakan kawan?" "Ya, aku cuma ingin bertanya kenapa semua orang pergi ke arah itu. Apakah kalian menemukan sesuatu yang menarik?" Tanya dari Yang Kai. "Ya, ada rumor yang mengatakan kalau di tempat yang akan kita tuju itu ada sebuah kristal api yang memang disebutkan sebagai kristal api cemerlang. Dan itu entah benar apakah tidak, kami juga tidak tahu." Mendengar nama itu, di sini Yang Kai pun tahu kalau itu benda yang dimaksud oleh orang-orang ini adalah suatu benda tingkat origin. Dan itu juga membuat Yang Kai pun sadar kalau gadis Yan, ia selalu saja mengeluh tentang benda-benda kelas rendah untuk susunan roh yang memang ia buat. Dan seharusnya gadis Yan, ia pasti akan senang jika aku membawakan benda itu, pikir dari Yang Kai. Namun di dalam perjalanan itu, bocah merah ini pun bertanya kepada Yang Kai kalau di tempat yang mereka tuju ini akan ada banyak sekali orang dan mungkin saja akan ada terjadi konflik. Apakah kau yakin ingin tetap pergi ke tempat itu? Tanya orang ini. Ya, pada akhirnya kini Yang Kai pun memutuskan untuk tetap ikut pergi
ke tempat orang-orang itu. Dan ternyata ia menemukan banyak sekali orang di tempat ini yang memang sedang asik menggali. Dan itu tidak sesuai dengan apa yang ia pikirkan. Dipikir Yang Kai, pasti akan ada pertarungan. Namun di sini Yang Kai pun yang memutuskan untuk ikut menggali tempat ini. Ternyata setelah ia beberapa saat menggali tempat ini, ternyata ia tidak menemukan apapun. Dan itu membuat Yang Kai pun memutuskan untuk pergi aja ke area harta. Namun setelah 2 hari perjalanan menuju area harta, kini Yang Kai pun berpapasan kembali dengan pria merah yang sebelumnya. Dimana ternyata pria itu terlihat terluka parah dan ia juga meminta agar Yang Kai untuk segera pergi. "Woi bocah, cepat kabur dari tempat ini. Jika kau tidak mau mati juga," ujar bocah merah itu. Karena memang benar saja tiba-tiba saja ada seseorang yang bertanya kepada Yang Kai, "Hei nak, katakan kepadaku kemana pria yang tadi itu pergi?" Namun di sini karena Yang Kai tidak memberikan jawaban apa-apa, membuat para rombongan kampret ini mereka curiga kepada Yang Kai. Dan hal itu pun membuat Yang Kai pun harus didar oleh bocah itu yang tiba-tiba saja melepaskan serangan ke arah Yang Kai. Sesaat setelah ia menemukan jejak dari pria yang memang ia cari. Namun untuk Yang Kai, ia pun dapat menahan serangan dari si kampret itu dengan teknik shield miliknya. Dan di sini Yang Kai pun sadar kalau bocah kampret itu yang menyerang dirinya itu adalah bocah yang sebelumnya telah mengerebut potongan peta yang memang ia cari di dalam acara pelelangan. Dan untuk bocah merah itu yang memang saat ini ia berselisih dengan kampret itu, ia pun harus dihajar dan disepak. Dan ketika ia akan dibunuh oleh anak buah dari para kampret itu, tiba-tiba saja mereka pun terhempas dan tangan mereka juga terbakar. Dan begitu para kroco-kroco itu ingin kabur, "Jangan mendekat kau!" Pala kroco-kroco itu pun ditembus oleh bocah kampret lainnya pula. Karena memang ia takut terkena efek menjalar dari api gila itu. Dan jelas serangan api itu adalah milik Yang Kai. Dan setelah alur cerita dari Martial Epic di sini dulu, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.